Ayat ini menerangkan sekaligus sebagai dalil bahwa Nabi Isa nanti akan turun ke bumi di akhir zaman. Ini menggambarkan kalau Nabi Isa sudah turun, ini berarti sebentar lagi kiamat kubro. Untuk apa? Membawa misi Nabi Muhammad dan sekaligus Nabi Isa menyampaikan agama Nabi Muhammad, agama Islam. Nabi Isa perintah zakat, Nabi Isa perintah sholat, dan Nabi Isa sekaligus menjadi imam dalam sholat jamaah. Nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman, mereka semuanya masuk Islam, percaya bahwa Nabi bukan seorang Tuhan, bukan anak Tuhan. Mereka beriman Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul. Mereka semuanya masuk agama Islam. Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan yang mengetahui datangnya hari kiamat hanyalah Rabbku, Tuhan kamu. La yujalliha, tidak ada yang mengetahui liwaktiya, kapan waktunya, illahu, kecuali Allah. Sakulat fis samawati wal ard, huru-haranya sangat berat, sangat besar, sangat menggemarkan. Di mana? Di langit dan di bumi. La ya'tikum illa baghtatan, hari kiamat datanya nggak dikasih tahu, tiba-tiba brek. So ini ciri kepribadian Nabi Isa. Ida to'a ro suhu kotoro, kalau Nabi Isa, kalau ada orang kemudian ketika lagi menunduk, kepalanya seperti mengeluarkan air, seperti habis apa? Habis mandi dari kamar mandi. Gitu Pak, keluar air. Itu apa? Ciri bahwa itu Nabi Isa. Apakah kita menjumpai? Wallahu alam bisawab, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grial Bakwangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, baik-baik, tidak ada halangan apapun. Di pagi ini kita bisa hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah, lanjutkan taklim pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid untuk menambah ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan
nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Kita lanjut An-Nisa ayat 159 ya, 159, dan referensi kitab Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Fabidulmin minalladzina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhimul riba wa qadnuhu anhu wa akalihim amwalan nasi wal batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wa in ay ma min ahlil kitabi ahadun illa la yu'minan nabi bi Isa qabla mauti. Wa in ay ma min ahlil kitab, dan tidak ada dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ahadun seorang pun, illa la yu'minan nabihi, kecuali sungguh mereka beriman bi kepada Nabi Isa qabla mauti, sebelum meninggalnya ayil kitabi ahli kitab. Hina yu'ayinu ketika berhadapan malaikatul mauti, malaikat maut, fala yang fa'uhu imanuhu, maka tidak bermanfaat imannya. Au qabla mauti Isa, qabla mauti ini sebelum matinya Alkitab, tapi waqala mufassir qabla mauti Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa, lama yang zilu ketika Nabi Isa turun, korbat saati mendekati hari kiamat, kama waroda fi hadisin, seperti keterangan yang diterangkan dalam hadis. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakunu ada Isa, Nabi Isa alim terhadap mereka, syaitan itu sebagai saksi, bima fa'aluhu, karena apa yang mereka lakukan, lama ba'atsa ilaihim. Nah, ayat ini menerangkan ini sekaligus sebagai dalil bahwa Nabi Isa nanti akan turun ke bumi di akhir zaman.
Ini menggambarkan kalau Nabi Isa sudah turun, ini berarti sebentar lagi kiamat kubro. Ya, kiamat kubro. Sekali lagi, berarti ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa ini bantahan Allah terhadap orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa nanti Nabi Isa akan turun ke bumi secara roh dan fisiknya, turun ke bumi untuk apa? Membawa misi Nabi Muhammad, dan sekaligus Nabi Isa menyampaikan agama Nabi Muhammad, agama Islam. Nabi Isa perintah zakat, Nabi Isa perintah sholat, dan Nabi Isa sekaligus menjadi imam dalam sholat jamaah. Nanti turun di akhir zaman. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam ayat ini, mereka mamin ahadin, tidak mamin ahlil kitab ahadun, tak satupun orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak beriman Nabi Musa, kepada Nabi Musa sebagai apa? Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Mereka baru beriman, satu penafsiran, ada yang mengatakan mereka orang Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kalau dia sudah mendekati sakaratul maut. Kalau imannya seperti itu apa? Fala yang fa'uhu imanu, imannya nggak berguna. Jadi ibaratnya Pak, mereka taubat sudah menghadapi sakaratul maut seperti taubatnya Fir'aun. Kemudian penafsiran kedua, nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman, mereka semuanya masuk Islam. Mereka semuanya masuk Islam, percaya bahwa Nabi bukan seorang Tuhan, Nabi bukan apa? Nah, bukan anak Tuhan. Mereka beriman Nabi adalah seorang Nabi dan Rasul. Mereka semuanya masuk agama Islam tanpa terkecuali. Tapi apa? Fala yang fa'u imanu. Nah, untuk itu kita sebagai orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pertahankan keimanan dan keyakinan kita, semoga kita enggak bakalan bertemu dengan hari kiamat, enggak bertemu dengan hari kiamat. Karena apa? Pertanyaan orang-orang Yahudi, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani bertanya kepada engkau Muhammad, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kapan? Bertanya tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Qul innama ilmuha inda rabbi, katakan innama ilmuha inda rabbi, yang mengetahui datangnya hari kiamat hanyalah Rabbku, Tuhan kami. La yujalliya liwaqtiya illahu, la yujalliya, tidak ada yang mengetahui liwaqtiya, kapan waktunya, illahu, kecuali Allah. Sakulat fis samawati wal ard, dan betul sakulat fis samawati wal ard, huru-haranya sangat berat, sangat besar, sangat menggemarkan. Di mana? Di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Nah, itu kalau kita tentang cerita hari kiamat. Soal ini berkaitan dengan apa?
turunnya Nabi Musa, tak turunnya Nabi Isa. Karena apa? La ya'tikum illa baghtatan. Hari kiamat datanya enggak dikasih tahu, tiba-tiba brek. Illa baghtatan, tiba-tiba. Tiba-tiba. Seperti halnya apa? Seperti halnya gempa, datanya tiba-tiba. Kalau sudah apa? Kalau apa kekuatannya bisa diprediksi, tapi kalau udah kejadian nggak bisa diprediksi. Baru gempa aja nggak bisa diprediksi. Begitu juga la ya'tikum illa baghtatan. Kedatangannya, kehadirannya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi. Itu semua Allah beri pengetahuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Al-Quran. Jadi pesan Allah, kalau engkau ditanya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada engkau, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Jadi jika mereka bertanya kepadamu, jawablah seakan-akan engkau mengetahui itu semua. Karena ini adalah apa? Termasuk mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Mulai cerita Nabi Adam sampai Nabi Isa, padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca buku, tidak pernah membaca apa? Tidak bisa membaca tulisan. Tapi kenapa Nabi Muhammad tahu? Itu adalah ilmu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, bagian daripada mukjizat Nabi. Ketika Nabi Muhammad menceritakan sesuatu itu seakan-akan apa? Itu terlihat dalam komputer, tinggal baca aja Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya apa pintunya Baitul Maqdis berapa, kalau kamu kemarin bilang dari masjid apa Baitul Maqdis, pintunya berapa, menghadap kemana? Dijawab Nabi dengan jelas. Karena apa? Jibril selalu mendampingi Nabi Muhammad ketika ada sesuatu kesulitan. Tapi itu semua walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengerti. Jadi wa min ahlil kitabi, dan tidak ada dari ahli kitab mereka beriman kepada apa? Kepada Nabi Musa sebelum meninggalnya Nabi Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa. Mereka beriman, tapi apa? Pintu taubat sudah ditutup. Pintu taubat sudah ditutup. Kalau sudah seperti itu, fala yang fa'uhu imanu, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Karena bahwa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat nanti Nabi Isa sebagai saksi terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa apa yang dilakukan dulu aku enggak mengajarkan seperti itu. Wa innahu la ilmun lisaati, sesungguhnya Nabi Isa la ilmun, telah memberikan pengetahuan, telah memberikan pengertian tentang iman kepada Allah, tentang iman terhadap hari akhir, tentang iman terhadap hari kiamat. Tapi apa yang terjadi pada umat-umat orang Yahudi? Fala tamtarun nabiyya fattabi'uni, makanya kalian semua jangan ragu. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, ini berarti yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kubro, termasuk kehadirannya Nabi Isa nanti turun
turun di bumi. Dalam hadis yang lain, nah ini kama warada, di sini lama yang zilu akan turun Nabi Isa korbas saati mendekati hari kiamat. Tapi kan datanya hari kiamat tidak bisa diprediksi, datanya tiba-tiba. Kama warada fil hadis, seperti keterangan yang sudah diterangkan hadis. Kita kutip dari hadis, salah satu hadis. Ayyunazzila fikum ibnu Maryam, akan turun terhadap kalian ibnu Maryam, berarti Nabi Isa. Nanti Nabi Isa akan turun di bumi, meneruskan misi Al-Quran, meneruskan misi Nabi Muhammad. Nabi Isa menyebarkan agama Islam, dan dia sekaligus hakaman, menjadi seorang hakim. Setiap ada perkara apapun nanti Nabi Isa yang memberikan menyelesaikan. Adlan, hakim yang bukan sembarang hakim, adil. Setelah itu kemudian Nabi Isa operasi kemana tempat, fayaksirus soliba, beroperasi kemana, menjelajah seluruh tempat yang ada di bumi. Fayaksirus soliba, dia merusak, mematahkan salib-salib yang berada di tempat-tempat ibadah. Emang kenyataannya seperti ini. Nah, ini dalam hadis seperti itu, wayak sirus soliba, mematahkan salib, merusak salib. Karena di situ ada oh, ini yang diimani orang-orang Yahudi. Wayak tulul khinziro, semua binatang, babi dan sebangsanya dibunuh. Karena itu makanan hewan yang haram, tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang beriman, walaupun disembelih, tidak karena itu hewan yang sudah dinas tidak boleh dimakan. Bahkan itu termasuk mengandung najis yang besar, najis mughalladho, najis yang besar. Tidak hanya sekedar najis, bukan hanya sekedar mungkin kita ingat najis ada berapa? Ada mukhaffafa, mutawasito, mughalladho. Najisnya anjing, najisnya babi, najis yang berat. Semua hewan itu nanti ketika Nabi Isa turun di muka bumi, wayaqtul khinziro, bunuh semua. Supaya orang-orang yang manusia saat itu beriman kepada Allah tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Karena itu hukum Allah seperti itu harus diikuti. Wa yadu'al jizyata, membebaskan pajak upeti, enggak ada pajak ya. Enggak ada pajak rumah, enggak ada pajak bangunan, enggak ada pajak tanah, enggak ada pajak makanan, enggak ada PPN, pokoknya enggak ada. Semuanya pajak enggak ada. Karena apa? Wa yafidul malu, semua orang sudah berlimpah harta benda. Semua orang kaya semua, kaya semua. Yang mereka butuhkan semua ada. Duitnya banyak semua. Yang lain punya mobil, dia punya mobil. Pokoknya yang dia dibilang hartanya melimpah, semuanya orangnya itu miliarder semua. Nggak tahu datang dari mana. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kematian mereka diberikan kepuasan sepuas-puasnya, harta semuanya mereka ditumpahkan. Saking mereka itu orang kaya raya, duitnya penuh, hatta la yaqbalu ahadun, sehingga kalau kita memberikan sedekah enggak ada yang mau menerima.
orangnya kaya semua. Wah, orangnya kaya semua, nggak ada yang mau menerima sedekah. Pak, mau rokok Pak? Udah Pak, udah punya rokok. Pak, ngopi Pak? Udah tadi habis ngopi. Bakso Pak? Udah tadi udah makan bakso. Makan Pak? Udah banyak di rumah makanan. Jadi apa? Nggak duit Pak? Duit saya sudah banyak. Jadi apa? Mitir orang membawa makanan, membawa, bukan hanya makan, membawa duit, mitir ke kampung-kampung, diberikan nggak ada yang mau. Karena apa? Orangnya kaya semua. Kapan itu terjadi? Nanti kalau sudah mendekati hari kiamat. Kalau udah kejadiannya seperti itu apa? Itu kembali lagi, ya. Mereka sepertinya Pak, harta sudah tidak ada gunanya. Loh Pak, kalau kita sekarang gimana Pak? Oh, masih perlu ya. Masih perlu. Pada saat itu harta sudah nggak ada gunanya. Yaitulah al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini aja masih di muka bumi, belum terjadi kiamat, tapi apa? Sudah mendekati. Kata ayat yang lain, al-yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, kalau ayat ini menerangkan kalau sudah hari kiamat, sudah di akhirat. Al-yauma, pada hari itulah yang fa'u tidak berguna malun, harta benda, wala banun, dan anak-anak keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang ketika hadir menghadap Allah, ketika mereka meninggal, biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari Yahudi, selamat dari Nasrani, selamat dari kekufuran, selamat dari keingkaran, walhasil hadir kepada Allah, membawa agama Islam, memegang teguh. Karena apa? Nah, dalam keterangan yang lain, apabila orang mau meninggal, ya, kalau meninggalnya pagi, sore diperlihatkan. Kalau meninggalnya sore, pagi diperlihatkan. Jadi Anda mengatakan 12 jam sebelum mereka meninggal, orang itu diperlihatkan kursi tempat duduknya. Apabila orang tersebut nanti masuk ke dalam neraka, tuh kursimu yang akan kamu duduki, kau di dalam neraka nanti. Jika orang tersebut min ahli jannah, tuh kursi kamu yang akan kamu duduki nanti di surga. Jadi 12 jam sebelum mereka meninggal dunia, itu mereka diperlihatkan kursi tempat duduknya. Apa kursi itu? Radotun min riyadil jannah. Apa kursi itu? Hufratun min hufalin niran. Nah, itu apa? Kalau kematian itu berarti apa? Alamat kiamat sugro. Kiamat katanya bukan kehancuran, akhir kehidupan, kiamat sugro. Kalau kiamat sugro dialami siapapun saja, sebagian orang, sebagian kaum, sebagian kelompok masyarakat, termasuk kematian, itu juga termasuk apa? Kiamat sugro. Ya, itu semua pasti akan terjadi kepada kita. Kalau sudah kejadiannya seperti itu, hatta takuna sajdatu, berarti kan tadi kan duit sudah tidak ada artinya, harta benda nggak ada gunanya. Hatta takuna sajdatu, sehingga sekali sujud, 1 rakaat, 2 rakaat, itu hatta takuna sajdatul wahidatu, sehingga satu sujud sekali sujud atau sekali sholat,
sekali duduk di masjid, sekali baca Al-Quran, anggapan mereka khairan, itu lebih baik minat dunya wa ma fiha. Nah ini orang itu dan nanti baru membenarkan kata Nabi. Kalau kejadiannya sudah seperti itu, baru membenarkan kata Nabi. Karena apa? Ibadah yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Duit gak dibutuhkan, harta benda, apalagi kerja sudah nggak ada dalam benaknya. Yang mereka pikirkan saat itu hanya ibadah, mumpung waktunya masih ada katanya. Waktunya buat sujud, buat sholat, buat baca Quran. Rawahul Bukhari. Ini menggambarkan bahwa suatu ketika kejadian itu pasti akan ada, pasti akan terjadi. Kemudian diantaranya termasuk kejadian nanti turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa dalam keterangan yang lain, nanti kondisinya Nabi Isa itu akan memberikan apa? Tadi termasuk menjadi seorang hakim yang adil, akan membimbing kepada orang-orang yang tersesat, diajak masuk agama Islam, bersyahadat, membaca Al-Quran, sholat jamaah. Kemudian dalam hadis yang lain, idza to'a ra'sahu qatara, termasuk ini ciri kepribadian Nabi Isa. Idza to'a suhu kotoro, kalau ada orang kemudian ketika lagi menunduk, kepalanya seperti mengeluarkan air, seperti habis mandi dari kamar mandi. Nah gitu Pak, keluar air. Itu apa? Ciri bahwa itu Nabi Isa. Apakah kita menjumpai? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Karena apa? Kehadiran hari kiamat nanti ada didahului kehadiran Nabi Isa. Jadi termasuk ciri Nabi Isa seperti itu. Idza to'a, ketika Nabi Musa, idza to'a, ketika menundukkan apa? Ra'sau, kepalanya Nabi Isa, kotorok, meneteskan air. Kepalanya Nabi Musa meneteskan air. Seperti orang keluar dari kamar mandi, rambutnya basah. Nah gini. Wa idza rafa'u tahat daro minhu jumanon. Nah tadi kan kalau nunduk kepala, berarti kalau diangkat kepalanya apa? Seperti mengeluarkan mengeluarkan jumanun kallu'i, seperti butiran-butiran kecil seperti mutiara. Seperti mutiara. Itu termasuk apa? Ini hadis sahih. Itu ciri daripada Nabi Isa. Kalau menjumpai seperti itu apa? Dengan mengeluarkan bau yang harum, bau yang wangi. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, ketika mencium baunya Nabi Isa, mereka semakin merasakan nikmat, semakin merasakan lezat, semakin merasakan kayak terbawa suasana yang sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Mereka tambah beriman, tambah yakin, dalam hatinya tambah yakin, tambah iman kepada Allah. Tapi fala yahillu likafirin riha nafsihi illa mata. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul,
apabila mencium badannya Nabi Isa, illa mata, mereka mati semua. Nah, ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian termasuk apa? Mukjizat daripada mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah, diutus oleh Allah. Wahai Isa, kamu turun ke bumi, saatnya sudah, waktunya kamu turun ke bumi untuk meluruskan orang-orang yang ada di bumi yang sudah sekian lama mereka sudah tidak apa? Jauh dari hidayah, dari hidayah Allah. Nabi Isa diutus ke bumi untuk menyelesaikan satu masalah. Kemudian mereka mencium kehadirannya Nabi Isa turun di bumi karena mereka dalam hatinya ada sifat lupa kafir, tidak beriman kepada Allah, sifat munafik, sifat seperti itu, ya. Fala yahillu likafirin riha nafsihi illa mata. Mereka mencium bau Nabi Isa langsung meninggal semua. Itu bagian daripada mukjizat Nabi Isa yang diberikan Allah nanti di akhir zaman. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kubro, Pak ya. Kalau tanda-tanda kiamat sughro banyak. Kalau tanda-tanda kiamat kubro banyak, diantaranya apa? Diantaranya hilangnya ilmu, banyak kebodohan. Jadi apa? Banyak orang apa? Tidak mengenal agama. Ini bagian daripada apa? Tanda-tanda kiamat sughro. Hilangnya para alim, hilangnya para ulama, itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kubro, dan itu sudah bermunculan. Kemudian tanda-tandanya kiamat sughro juga maraknya riba. Karena apa? Kadang-kadang kita mencari rezeki yang halal susah, yang adanya riba, akhirnya makan barang riba. Karena apa? Dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba. Nanti datang di akhir zaman kebanyakan manusia yang dimakan bukan harta halal tapi yang dimakan harta riba. Harta riba, banyak yang berkecimpung ke sana. Kalau mereka tidak makan harta riba, famal lam yakulhu asobau min hubarin, minimal kena dampaknya. Di sini ya lam yakulu asobau, kalau dia tidak makan harta riba, asobau hubarun, dia kena debunya riba, berarti kena dampaknya riba. Ini bagian daripada tanda-tanda kiamat sughro. Apakah ini sudah terjadi? Sudah terjadi, berada di sekeliling kita jumpai di mana-mana. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat sughro, nisaun kasiyatun ariyatun. Ngerti Pak maksudnya? Nisaun kasiyatun ariyatun, banyak cewek pakai baju tapi seperti telanjang. Nah, seperti telanjang. Baik yang kita lihat secara visual maupun kita lihat di medsos, di TV, di medsos dan lain sebagainya. Itu berarti mengundang kehadiran kiamat. Nisaun kasiyatun ariyatun, apa ditambah mumiratun mailatun, ya tuh ya. Kalau seperti itu, la yadkhulnal jannah wala rihaha,
wanita-wanita seperti itu tidak akan mendapat, apalagi masuk surga, baunya saja tidak mencium. Kemudian tanda-tanda kiamat juga apa? Banyak bencana. Nah, kemarin bencana sudah kita lewati. Berapa tahun Pak ya? Covid berapa tahun? Ya, semoga sirna selamanya tidak kembali lagi ya. Kemudian bencana terjadi di mana-mana. Ini bagian daripada apa? Tanda kiamat sughra. Yang baru terjadi kemarin di Bantul, Gunung Kidul, gempa. Ya, seperti itu. Gempa datanya juga tidak bisa diprediksi. La yatikum illa baghtatan, datanya tiba-tiba. La taqumu sa'ah, padahal kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta taksuraz zalazilu, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak terjadi gempa, sono gempa sini gempa, sono gempa, semuanya gempa. Nah, itulah nanti jadi kiamat seperti itu. Karena apa? Gempa bumi ini bagian daripada apa? Tanda-tanda kiamat. Tapi kalau gempanya lokal, berarti kiamat, tanda kiamat sughra. Kalau sono udah gempa, sini gempa, ah ini ya khawatirnya ke situ. Kemudian termasuk tanda, dan itu sudah terjadi, sudah kita lihat di mana-mana. Termasuk tanda-tanda kiamat kubra apa? Inna min asratis sa'an tattakhidal masajida turuqan, takhidal masajida turuqan. Apa maksudnya Pak? Takhida, engkau mengambil al-masajida, berapa masjid, turuqan, sebagai apa Pak? Tempat rekreasi. Masjid tidak dijadikan objek ibadah, tapi dijadikan objek wisata. Ada nggak Pak? Banyak. Nah, sudah terjadi. Kemarin ada teman, Pak, Bapak besok ikut nggak kemana? Masjid Al-Jabar, Bandung. Pak, besok ikut nggak kemana? Masjid mana yang di Solo, di mana Pak? Itu udah tempat wisata. Nggak usah jauh-jauh, di Al-A'zam sekarang aja udah jadi tempat wisata. Betul Pak ya? Tempat wisata. Tidak dijadikan tempat ibadah, tapi dijadikan tempat wisata. Wah, kemudian masjid selfie, foto-foto ditaruh di status. Nah, dia tidak bangga apa bisa sholat di sana, sholat tahiyatul masjid, baca Al-Quran, ya, sholat jamaah. Tapi tujuannya apa? Yaitu istilahnya apa? Sekali menyelam minum air, gitu ya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan Nabi Isa nanti kelak akan menjadi saksi, memberatkan apa hukuman terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fabidulmin minal ladina hadu wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah ya. Semoga bacaan suratul Fatihah kita doakan kepada jamaah yang saat ini telah ini ya, minta doa suratul Fatihah kita aturkan kepada jamaah yang pada saat ini menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Kemudian Fatihah kita aturkan kepada Bapak Haji Muhammad Marsid bin Dullah Kasan, Sukiya binti Sumo Sukiman,
Sumiati binti Sumosukiman, Sukati Hadi Suyatno bin Mbah Kasiman, Suwarni binti Mbah Suwarno, Suripto bin Adam, Mirah binti Adam, Wahyudi bin Sukati Hadi Suyatno, Sugeng bin Sukati Hadi Suyatno, Sukaryadi bin Suripto, Musyono bin Suripto. Semoga almarhum almarhumah dari hamba Allah semoga diberikan tempat radhatun min riyadil jannah, senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tasba', wa min danin la tajza', wa min syarri dharril arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana dalamidana wa almi baitina wa man hawdara fi anil jama' min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil quran wa ahlil tuwa wa ahlil khair wa ahlil rizki wa ahlil khair wa la tajalna wa iya min ahlil syari wa dhahir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.